Pasti sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan Gunung Manglayang. Kali ini aku akan berkunjung ke Gunung Manglayang, tapi bukan hiking atau pendakian sampai ke puncak, tetapi berwisata ke situs Batu Kuda. Situs Batu Kuda yang berada di perbukitan Gunung Manglayang sudah menjadi destinasi wisata di Bandung Timur yang unik dan katanya sih sedikit misterius. Tepat berada di wilayah Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dan kini Gunung Manglayang sudah tidak asing lagi terdengar oleh telinga para wisatawan. Dan terlihat Gunung Manglayang ini dipenuhi oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Dan kini di era pandemi COVID-19, Gunung Manglayang ini dibatasi, dibuka hanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi tidak ada lagi aktivitas camping di Gunung Manglayang. Dan kini kami sengaja berwisata ke situs Batu Kuda yang katanya sedikit misterius. Sekitar 15 menit kami berjalan dari tempat parkir atau pintu masuk Manglayang sampai ke situs Batu Kuda. Arti Gunung Manglayang adalah layang yang berarti terbang. Jadi, zaman dahulu kala, menurut mitosnya, ada seekor kuda yang bisa terbang dengan cepat. Kemudian, kuda itu melintasi Gunung Manglayang saat dalam perjalanan dari Cirebon menuju Banten. Tiba-tiba, kuda tersebut terjatuh, kemudian terperosok di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari titik kaki Gunung Manglayang. Lalu, kuda itu terjebak dalam waktu yang cukup lama sehingga membuat tempatnya terperosok berubah menjadi kubangan. Dan diceritakan dalam mitosnya, lambat laun kuda tadi lalu berubah menjadi batu. Dan sekarang disebutlah situs Batu Kuda. Dan mistisnya, situs Batu Kuda ini ada peraturan yang berlaku. Setiap hari Senin dan Kamis, para pendaki atau siapapun dilarang memasuki area Gunung Manglayang. Karena menurut kepercayaan setempat, hari itulah hari berkumpulnya para leluhur atau ruh halus. Dan selain hari itu pula, para pendaki dilarang mendaki dalam jumlah ganjil, dikarenakan bisa mengalami musibah yang besar. Jadi, jika para teman-teman yang akan berkunjung ke situs Batu Kuda, sebaiknya juga memperhatikan peraturan setempat seperti itu ya. Percaya atau tidak, itu tergantung dari persepsi teman-teman, tapi lebih baik kita menaati peraturan setempat sebagai bentuk dari penghormatan. Membahas tentang sejarah situs Batu Kuda, dulu kuda yang dapat terbang ini ditunggangi oleh salah satu pangeran dari Jawa Barat yang bernama Prabu Layang Kusuma. Dan ketika kuda tersebut terperosok, Prabu Layang Kusuma pun tersungkur ke lereng Gunung Manglayang. Prabu Layang Kusuma lah yang menyaksikan kuda tersebut lambat laun berubah menjadi batu. Akibatnya, pangeran tidak melanjutkan perjalanannya, malah langsung bertapa di dekat kuda itu. Dan kini, warga setempat pun masih mempercayai bahwa batu besar tersebut merupakan jelmaan dari kuda terbang. Dan pada setiap hari Senin dan Kamis, kuncen di situs Batu Kuda itu
selalu memberikan sesajen yang diletakkan di sekitar batu kuda sebagai bentuk dari penghormatan kepada leluhur. Adapun cerita lain mengenai batu-batu yang berada di sekitar batu kuda tersebut. Di sekitar situs batu kuda terdapat batu-batu yang besar yang berukuran sangat variatif. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, konon batu-batu itu berasal dari letusan Gunung Sunda Purba pada ribuan tahun yang lalu. Ternyata Gunung Manglayang ini merupakan salah satu tebing Gunung Sunda Purba yang terletak di sebelah timur.